Halo semua, selamat datang di Balorang. Selamat datang. Selamat datang. Iya. Kembali dan kita kembali tidak bertiga tapi berempat. Iya. Bang Wawan nih, apa kabar Bang Wan? Sehat alhamdulillah. Habis dari kerjaan Bang. Oh alhamdulillah ya. Mampir dulu di pos mampir ronda. Dulu, iya, makanya tadi saya lihat dari jauh, wah nih bapak-bapak masih pada ngumpul. Makanya saya bilang ini anak muda nih, saya lihat kerja terus jalan-jalan tidak pernah singgah. Tapi untung Bang Wawan bawa martabak. Alhamdulillah. Mana Kan martabaknya? tadi ada lagi dibikin. Oh ya. Baru dibikin. Abang ini nggak selesai. Iyalah, diajak ngobrol mungkin Bang. Kalau kata Bang Komeng, tukang martabak telur jangan diajak ngobrol. Kenapa tuh? Karena Kan martabak telur gini. Iya. Tuh diajak ngobrol, satu kampung ketutupan. Terlalu besar. ya kan makin lama melebar. Masuk akal. Karena kan Melebar, dia kan? semakin Iya. lama semakin lebar. Iya. Obrolan keluarga itu panjang. Belum Nah, lagi iya. obrolan Iya. karir. Karir, Bisa keuangan, satu kampung kesehatan. bisa. Kan niti karir juga. Betul. Tapi Bang Wan ini makin keren aja nih Bang Wan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis pulang dari ini ya. Guys, dikit lagi nih swipe up nih ininya. Oh iya. Boleh sebut? Boleh lah, Lazada. Lazada. Sekarang Oke. gue manggil orang Lazadian. Oh, Jadi kalau bukan Bang Wan Lazadian. Yes, iya. Karena kita tidak pernah tahu kita ini semua Lazadian. Lazadian. Bro. Sekarang gue kalau kaget bukan lah aneh tapi Lazada. Iya, bagus. Masuk nih habisin Lazada nih. Masuk nih. Masuk nih. Iklannya pasti lah. Hah? Sada. Itu dia. Nah, tapi kali ini kita tidak mau bahas Lazada dong. Iya. Kita mau mengorek pengalaman-pengalaman mistis atau horor dari Bang Wawan. Enggak usah kan. Nanti Bandung kita ada. Apa ada? Hah? Nanti ada suaranya. Nanti ada enggak usah Oh, diisi. kirain Nggak usah kita diisi. yang bikin. Enggak Enggak ya? enggak. Oke. Nanti kita akan korek. Ya Allah, merinding saya Bang. Kenapa? Itu saya pikir siapa tadi? Saya. Saya juga merinding. Rim. Kenapa Bang? Pengen berak. Nah, Bang Wawan kan bisa buat teman-teman yang belum tahu nih, iya kan? Buat Lazadian deh. Buat Lazadian yang belum tahu. Iya, Bang Wawan ini dulu saya pernah di cerita sebelumnya kan pernah tidur bareng di Komtung. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan pasti berbeda-beda. Kalau Bang Popon beda, saya juga pernah mengalami. Tidak pernah sih, saya cuman sesekali kayaknya ada bunyi-bunyian. Nah, Bang Wawan nih yang mungkin lebih lama. Gue kan penonton Balorang banget. Iya, bagus. Asli, tiba-tiba Makassar, tiba-tiba di Kesian. Di mana dulu di Makassar, Ki? Di belakang gawang Matu Angin. Oh, di tempat Dayang Uki. Betul, tetangganya Dengo. Tetangganya Dengo. Tempat Dayang Uki. Tapi Matuangin sekarang lagi. Oh iya, betul. Iya. Nanti aja ya. Iya kan gue kemarin nonton yang Balorang tuh. Iya. Arif kan sempat cerita yang gua nangis. Betul. Lu yang seneng banget. Betul. Saya tahu kamu seneng banget. Kenapa sampai nangis? Nah, ini ceritanya gini. Jadi Iya. apa wastafel ya? Dapur Komtung itu gelap. Betul. Gelap banget. Nah, gue dari WC harus ngawatin dapur itu kan, harus ngawatin itu dapur itu. Nah, pas gue balik, nah itu ada Bang Danet, dia pakai sarung, pakai sarung ditaruh di sini, ditutupin gitu. Nah, dia manggil gua, Wawan, Wawan gitu. Gua kan kedengeran kan, Masih menghadap ke gua masih ngadap ke dapur. Enggak, nih dapur di kanan nih. Iya. Gua ngadap ke arah ruang tamu. Oh iya. Jadi dapur di kanan, jadi kedengaran di kanan gua. Iya. Wawan gitu kan. Gue berhenti dong kan. Soalnya di depan macet. Oh iya. Harus putar balik. Kenapa harus cari jalan yang lain. Iya, betul. Enggak, gue berhenti. Karena gue dengar Wawan apa ini? Gue dari kanan nih. Gue tuh udah jangan nengok. Betul. Takutnya pas gue nengok kan pring sewu. Udah. Gak pokoknya jangan nengok. Masa di Bang Danet itu manggil sampai gue nengok. Oke. Iya. Jadi tujuan dia manggil biar gue nengok kan. Jadi selama gue nggak nengok dia nggak berhenti. Wawan. Aduh. Pas gue nengok,
Ida itu Bang Danet pakai itu. Karena gelap jadi kelihatan siluetnya doang. Gue udah panik kan. Gue sampai jongkok sampai gini gue. Sampai jongkok. Ya Allah gue lemes banget, bener-bener lemes anjir. Siapa tidak lemas bro? Dipanggil nama di tempat gelap. Di tempat gelap siluet dan siapa yang nggak lemas? Siapa yang tidak lemas? Ya kan? Dan lu seneng banget lu. Iya. Bang Wawan sudah umur segitu. Iya Bang. setan nangis. Masa sampai nangis? Sampai netes. Kan ada respon yang lain, lari kaget. Udah nggak bisa, udah lemas udah tak gitu langsung dongkraknya udah tak gitu langsung gitu. Oh iya. Aduh, gimana nih namanya saya dikenal lagi saya namanya begitu kan pasti. Aduh gue langsung ya Allah bang, gue gitu langsung gue gini kan dia nangis. Tapi memang seram. Iya, memang seram dan nada panggilnya juga. Iya. Wawan. Nah gitu. Kalau dia cuman Wawan. Teman kita. Wan gitu. Bocah ngobrol kalau kayak gitu. Biar kata setan juga lari lah gila. Nah tapi Bang Wawan kan bisa dibilang lama juga di situ. Cuman pengalaman horornya cuman sebatas di Komtung apa ada pengalaman? Oh banyak. Kalau di Komtung nih, ini kan kemarin Popon cerita yang pintunya ada tiba-tiba terbuka sendiri. Arif masih ngerasain nggak waktu kaca kamar yang ke arah keluar itu belum ada tutupnya, masih ngeblong. Betul. Iya. Oh iya. Nah itu jadi kaca kamar nih. Udah ngeblong keluar Dan gitu, belum ada tirai. Keluar bukan ke ruangan yang lain. Bukan. Langsung keluar jalan. Nah itu kita kalau tidur palanya nggak berani di situ. Betul. Harus di sini. Iya betul. Karena kalau ada lewat gitu kelihatan. Betul. Nah waktu itu kalau mungkin Arif inget dari arah tembok ada yang gedor gini, bek. Ingat gak? Nggak inget ya? Tidak ingat. Yang kita akhirnya tidurnya pada nggak ada yang ke tembok, nggak ada yang ke situ. Jadi kan pintu nih, ini pintu ininya tembok nih. Dari luar ada yang gini malam-malam nih, daklek. Apaan tuh? Masa angin ya? Angin kan begini. Iya. Kalian kan tolonglah kan? Kenapa tuh? Angin tolonglah aku sedang jatuh. Nah bahas itu saya nggak tahu lagi lagunya. Parah lu. Parah kamu. Nah itu gue lupa waktu itu ada siapa aja ya. Pokoknya iya. Anjing apaan nih gue bilang kan. Karena terlalu kencang bener-bener kayak digebuk gitu, bak gitu. Akhirnya nggak ada yang tidur di mepet tembok itu, nggak ada, tidur pada mepet sini semua. Ya Allah. Dan sampai jam 3-an gitu kita nggak ada yang bisa tidur. Ini apa gitu. Karena takut lah Kak. Tapi coba dipikir-pikir, kau sudah bayar nasi padamu belum? Waktu iya. Ya tapi kan nggak malam juga Rip ditagihnya. Siapa tahu bayar kau nasi ambil kau tadi jam 12 Rip. Masa nggak nonton Latifi sih? Nonton Latifi dulu baru TV lagi. Apa itu di Latifi? Itu komedi tengah malam. Komedi tengah malam. Nggak nonton? Iya yang seksi-seksi. Nah yang seksi-seksi. Sama ini apa? Smackdown ada. Tawa Sutra. Enggak. Tawa Sutra enggak. Antv jam 8. Tawa Sutra. Apa lagi gue jam 8. Tapi gue pernah di Komtung tuh sendirian gitu. Oh itu tuh kalau sendiri maksudnya sendiri. Nah kalau sendiri itu gue cuma ngerasa nggak enak aja. Sendiri yang betul-betul sendiri. Yang sendiri pernah. Yang kayak Squidward gitu. Iya. Sendirian. Nah kalau lagi sendiri tuh cuma ngerasa aduh nggak enak banget nih gitu. Iya. Tapi kan udah terlalu malam kan, jadi mau pulang juga lebih horor lagi, belum ngeluarin motornya apa segala macam itu. Udah akhirnya cuma di kamar aja. Ini bener kata Harip, nahan kalau mau kencing tuh nahan. Sampai akhirnya nggak ketahan tuh malam-malam. Karena kita kan biasa kalau tidur tuh, kalau gua sendiri lampu gue nyalain kamar, tapi lampu-lampu luar, lampu mati. Teras belakang sama lampu tengah gue matiin. Kalau gue mau kencing, karena lampu itu gue nyalain dulu satu-satu, kencing baru gue matiin. Iya betul tuh. Tapi karena maksudnya barang-barang tuh tidak banyak ya, jadi lowong begitu, luas gitu, lo bener-bener ngeliat bisa lurus banget gitu. Iya, rumah tua kayak rumah tua dong. Iya, benar ada perabotnya. Sering batuk kok. Emang rumah tua orang itu
pantas waktu itu kenapa bawa balsem. Udah dipijit ya masuk rumahnya. Wah ini cat baru nih merah-merah tuh habis dikerok. Tapi sekali lagi itu kan cuman pengalamannya kita ya. Maksudnya itu horor apa tidak kan ya kita tidak tahu. Karena ini kita balorang orangnya. Maksudnya balorang tuh penakut banget. Penakut iya. Gue penakut memang gue penakut banget. Saya juga penakut. Nah tapi penakut itu belum sampai sekarang kau bisa dibilang belum pernah lihat berarti ya? Lihat belum pernah. Kalau suara sama sentuhan pernah. Aduh, sentuhan. Lebih parah dong itu. Belum pernah. Suara sama sentuhan. Kalau suara itu gue inget waktu itu masih kecil. Jadi gue tinggal di rumah mbah gue. Iya. Di daerah Cawang. Ada di sini. Gue anak Jakarta kan soalnya. Asli. Lu anak kota kan gue. Kota Kasablanka. Kokas. Iya jadi posisi tempat tidur mbah gue adalah karena gue masih kecil, gue tidur sama mbah gue. Iya. Jadi rumah mbah gue sama rumah nyokap beda kan. Iya. Mbah itu nenek. Nenek kakek. Nah rumah nenek. Nah gue tidur sama nenek kakek gue. Posisi kamarnya adalah di depan kamarnya di halaman depan. Iya. Yang pas banget ini kamarnya ada pohon jambu. Pohon jambu kristal bukan bang? Enggak. Jambu monyet. Jambu monyet yang jambu sombong kan? Yang mana tuh? Yang bijinya di luar. Jambu monyet. Iya kan? Iya kayaknya. Iya kan? Iya. Kena hujan, kena angin, nggak kisut-kisut. Bijinya di luar. Jambu monyet jambu sombong memang. Sombongnya ya. Nah itu kerut juga dia. Dari malam-malam dari para pohon jambu itu yang benar-benar gue denger suara yang kuntilanak ketawa gitu. Saya kira yang gitu. Gue lagi anjir. Tapi gue lagi posisi belum tidur. Gue SD kok nggak salah. Nah, karena gue tidurnya itu sekamar sama mbak gue, tapi biasanya gue di bawah pakai kasur biasa gitu. Kasur Palembang. Iya. Pas gue denger gitu, wah gimana? Akhirnya gue memilih tidur di atas kamar, di kasur mbak gue kan dua-duanya haji. Gue tidur tengah-tengahnya, minimal aman lah kiri kanan gue haji aman lah ya. Haji. Siapa yang berani? Itu suara. Nah kalau yang yang sentuhan itu, nih jadi gue itu pernah waktu kuliah tinggal di 2 tahun tinggal di kontrakan yang banyak hantunya. Memang yang banyak. Kenapa mesti kau? Nah ini gini nih ceritanya. Kenapa bisa dinobatkan kalau kontrakan ini adalah banyak hantunya? Gue ceritain nih. Iya. Jadi begitu gue tinggal habis pindahan gitu awal-awal gitu. Iya. Udah pindahan. Habis pindahan gue main lah ke warung beli minum beli rokok gitu. Ini di Solo ya, di Jawa ya, di Jawa Tengah, di Solo ya. Bukan di Jakarta kalau yang di Jakarta tadi ya. Ini di Solo. Gue ke warung. Beli rokok. Banyak juga bang kalau beli warung kau. Iya emang Bu beli warung, cuman ibu coba dari sekarang pergi aja. Saya nggak suka lihat ibu di sini. Gitu. Ibu jualnya kurang passion. Kurang bersemangat. Gimana jualan semangat? Iya, ini di Solo ya. Ini di Solo. Jadi gua dekat sama kita. Kenapa? Sulawesi. Iya. Kita Sulawesi sayang. 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 Udah unboxing motor ya. Udah sayang. Sampai direkam terus. Nah, gue beli rokok di situ. Gue lupa pokoknya beli rokok atau beli minum. Mungkin karena ibunya ngelihat logat gue bukan logat orang Solo. Iya. Logat Jakarta lah, logat Bekasi. Ibunya nanya, "Loh, baru pindah ya Mas ke sini?" Gitu. Waduh, persis film horor nih. Nah, iya Bu. Tinggalnya di mana? Nah, itu rumah gue itu rumah tingkat. Catnya warna pink di depan sawah. Oke. Nah, gue bilang kan ditanya tinggal di mana? Itu Bu, rumah pink yang depan sawah. Lo tau nggak ibu-ibunya ngomong apa? Rumah hantu. Iya. Kenapa? Ibunya. Kenapa tiba-tiba Anda ngomong itu rumah hantu? Gue baru masukin barang, baru pindah. Selain bikin takut, bikin pengunjungnya itu juga hilang. Iya. Nah, kan gue kaget kan. Gue langsung, rumah hantu. Terus ibunya kayak sok-sok asik gitu kayak
tenang aja mas, kalau sering diibadahin juga nggak apa-apa, sering disolatin gitu. Kan kita tetap ini. Iya. Kalau misalkan enggak kok bercanda bisa bisa lupa ini lupa. Tenang aja kalau ibadah tetap confirm banyak setan. Berarti benar. Iya. Masalahnya gue baru pindah dan gue udah langsung 2 tahun. Langsung bayar. Karena itu harusnya beli rokok dulu. Iya, mestinya beli rokok dulu di situ, baru tanya, "Bu, sini ada." Ibu-ibunya juga aneh. Kenapa kau bilang begitu? Kan tidak laku rokokmu nanti. Harusnya kan pendapatanmu bisa dari rumah kos itu. Iya, betul. Kontrakan itu. Nah, katanya ternyata jadi gini sejarahnya ya, itu rumah sebelum gua sama teman-teman gua dari Jakarta itu tinggalin di situ udah ada tinggal temen gua yang orang Solo juga ngontrak di situ. Sudah ada berarti rekomendasi dari dia. Ayo kau di sini aja. Ini ada rumahnya gede. Kamarnya 5, terus kamar mandi 2, penyerang 3, back 4. Oh iya, itu warna pink itu posisi Juventus. Enggak, ini serius. Rumahnya gede 2 tingkat, kamarnya ada 1 2 3 4 5. Kita bikin ada satu lagi sekat, bikin satu kamar lagi. Kau kontraktor atau iya, enggak. Kita karena kita kurang ada satu orang gitu. Ini belum dapat kamar nih, akhirnya kita bikin kamar darurat gitu, dibikin pakai triplek gitu. Kamar mandinya ada 3, 1 kamar mandi luar, yang 2 lagi kamar mandi di dalam kamar. Coba lu bayangin. Luas. Kamar yang bawah, yang kamar mandi dalam itu ada bathtubnya. Rumah orang kaya, orang kaya. Tapi yang gua per orang 2 tahun itu cuma 2,3. Oh, kenapa per orang? Murahnya 2 tahun 2,3 per orang. Jadi paling gue di sono 10 lebih. 1 2 3 berapa? 5 orang. 6 orang. 6 kali 2 17 lah. 17 juta. Udah sampai 2 tahun. Iya. Anjir, rumahnya segitu gedenya loh. Memang harusnya kau curiga dari situ sih, Bang. Karena kan gua anak rantau, ada 2 juta 300 2 tahun ya kan udah. Iya. Terus. Nah, kenapa disebut rumah hantu? Jadi sebelum temen gua yang pertama kali ngontrak di situ, sebelum dia ngontrak di situ itu rumah kosong. Itu rumah dulu ada penghuni, ada orang yang ninggalin, cuma ditinggalin lama gitu. Jadi nggak itu rumah nggak ditinggalin udah lama kosong. Itu sering tak berpenghuni. Nah, anak kecil lewat situ sering ada kayak ngeliat kakek-kakek. Jadi atas saya ada balkon gitu. Di Makassar kayak rumah kuning. Iya. Rumah kuning. Di Makassar juga ada rumah begitu, Bang. Ada rumornya lah. Rumornya begitu. Nah, udah rumah pink. Udah kan? Iya, dia rumah kita pink. tinggal di situ. Mulai tuh ada aneh-aneh gitu. Jadi temen gue yang tinggal di bawah ada 2 orang. Itu dia selalu naik kalau udah jam 7 ke atas. Karena yang paling atas kan ramai, yang di atas anak-anak lebih banyak. Iya. Karena kalau udah jam 7 malam ke atas, itu hawanya udah beda yang di bawah tuh. Hawanya tuh kayak aneh lah, beda sama hawa di atas. Setelah ditelusuri, di bawah itu katanya kalau kita dari bawah ke atas suka ada anak kecil yang naik ke punggung numpang ke atas. Dia naik numpang ke atas. Numpang ke atas. Enggak bisa naik sendiri. Jadi setan bego kan. Kan bisa terbang, setan ngapain nemplok. Tapi maksudnya ada yang pernah lihat itu anak kecil dia naik ke sini. Ada temen gue ada yang pernah lihat. Nah, yang gue rasain sendiri adalah waktu itu gue lagi capeknya banget kuliah. Gue lupa waktu itu ada kegiatan apa di kampus. Gue harus pulang malam jam 9 atau jam berapa gitu, dari pagi tuh di kampus. Gue pulang malam, gue tidur. Kalau di Makassar ada nggak sih mitos kalau kayak rumah jangan ditusuk sate gitu? Oh iya, ada. Kamar gue tusuk sate. Kamar gue jadi gitu. Kalau pintu kamar gue buka langsung ke pintu depan balkon. Iya. Nah, ternyata itu nggak bagus katanya. Katanya jalanan jin, apa gitu. Nah, itu gue langsung tidur tuh. Gue tidur posisi gue gini nih. Gini. Tangan jadi bantal. Gitu. Nah, itu kan tangan gue gini nih, kayak gini. Tangan gue digini nih. Ditarik. Ya Allah, ditarik-tarik. Itu gue merinding langsung sebadan.
tapi gue takut, tapi gue capek, gitu gak? Saya tahu. Kan kau capek bang, ditarik gini, pasti mungkin dia bilang, udah enakan gak bang? Nah, iya. Diurut. Kau kan capek kuliah itu. Enakan badannya. Iya. Kaget juga gue ya. Itu gue digituin dan begini. Ditarik. Itu gue saking capeknya dan takut, gue cuma bisa ngomong, aduh jangan diganggu dulu dong, gue lagi capek nih, gue pengen tiduran, gue bilang gitu, gue pengen istirahat. Abis itu udah tuh. Di malam itu ya, udah enggak. Malam-malam berikutnya ada lagi, bukan cuma ditarik itu. Tapi kau rasa betul tangannya itu. Lu gimana sih, dia lagi tidur terus tangan lu diginiin. Kau kan tidur bang, kau belum buka matamu, siapa tahu temanmu bang. Nggak ada. Tapi ditariknya begitu ada perasaan kayak tekstur tangannya itu nggak kayak digek gitu aja, tapi nggak ada tekstur kepegang ini nggak ada. Saya kayak bener ngek gitu aja. Badannya cuma gini doang. Berarti badannya mungkin, tapi ditarik begini. Nah mungkin dia nggak tahu ada itu gua. Atau mungkin dia Spider-Man. Tahu. Itu dari kamar gua. Terus waktu itu temen gue ini gue cerita inget banget karena bertepatan sama waktu itu almarhum Taufik Sapalas meninggal. Oh iya. Kan tabrakan tuh malam-malam tuh. Iya. Nah gue lagi nonton TV di kamar gue. Iya. Kamar kan gue kunci, tiba-tiba malam diketok kan. Iya. Ya, anjing gue panik kan. Itu tuh bunyi-bunyi begitu tuh. Nah, tidak terlalu terlihat mukanya tapi suara begitu bikin. Udah kan. Terus gue bilang, siapa? Gue Ai gitu, temen gue namanya Ai kan. Kecil nggak? Enggak, Ai ini gendut. Kalau Ai kecil kan udah nikah. Oh iya. Dia juga udah nikah sih. Suami istrinya orang Makassar pula lagi. Si Ai ini iya. Oh iya. Nah, gue masih ya, ini bener Ai apa enggak nih? Apalagi gue lagi lihat berita ada kecelakaan, ada yang meninggal kan. Iya. Ai bukan nih. Iya Ai buruan buka. Suaranya suara panik. Dia itu suara panik gitu. Aduh ya udah deh gue buka tak beneran dia kan. Iya. Mukanya tuh yang udah muka panik gitu. Pucet. Nah. Kenapa Ndut? Gue manggilnya gendut kan. Kenapa Ndut? Gue tidur sini ya. Wah gue bilang nek kenapa gue bilang. Ada apaan? Udah gue tidur sini. Kenapa gue bilang. Udah besok pagi aja gue ceritain. Aduh. Wah gue udah langsung TV gue matiin, pintu gue kunci, tidur gue pagi. Bener pas gue bangun gue tagih emang kenapa semalam. Jadi temen gue itu dia tidur madep tembok. Posisinya ini tembok, ini kasur, ini tikar, ini komputer dia. Dia tidur madep tembok, berarti ngebelakangin komputer kan. Iya. Nah pas mau gini, mau balik ke sini, ketindian. Apa istilahnya? Yang bergerak susah gitu. Iya, ketindisan. Ketindisan itu. Karampakang. Pas mau balik, ketindian gitu. Wah dia pengen ngucap nggak bisa gitu. Sampai akhirnya dia cuma bisa baca Al-Fatihah. Pas dia bisa baca Al-Fatihah, udah agak enteng dia balik ke arah komputer. Iya. Pas dia balik ke arah komputer, dia ada anak kecil lari-lari depan komputer. Lari-lari. Set gitu. Oh, berarti kebanyakan anak kecil ya. Makanya jahil kayaknya. Iya, jahil karena anak kecil. Nah, yang suka nemplok itu juga katanya anak kecil yang dari atas bawah itu. Yang tadi saya ceritain. Iya. Karena dari rumahnya saya warna pink. Nah, iya. Playful. Colorful. Dia Terus suka kalian gambarin balon ya. Iya. Betul. Tapi dia lari-lari tuh. Lari-lari. Nah, makanya dia panik. Langsung ini ke kamar gua ngetok. Wah, gua langsung anjing, untung lu nggak ceritain malam-malam gini. Itu banyak banget cerita di situ. Ada temen gue lagi, kita lagi pada ini gua ada juga di situ nih. Kan ada balkonnya di luar tuh, di atas balkon luar. Kita lagi main gitar, lagi inilah santai-santai lah, chilling-chilling. Santai-santai lah. Kita ada gue punya temen kuliah juga, rumahnya di dekat situ, dekat area kontrakan gue itu. Oh iya. Panggil namanya Rozak kan. Panggil Rozak kesini lah, santai-santai. Iya, gue SMS. Zak kesini, masih SMS bro. Anjir Rozak. Udah. Belum. Itu tahun 2006. Gue juga belum punya BB. Oh berarti belum ada Ayu Ting Ting tuh ya? Belum. Kan Rozak.
Ayah rojak bukan. Ayah semua rojak. Oh, saya kira kau teman sama dia. Enggak semua rojak Enggak bapaknya. Iya. Enggak semua rojak depan ayah. Ayah Ahmad juga ada, Ahmad rojak. Ayah rojak. Iya. Ternyata ayah rojak emang namanya ya gimana? Bukan karena dia bapaknya, tapi emang nama di KTP ayah rojak gitu juga. Dia percaya lagi ini maksudnya ternyata gitu. Ternyata. Jangan sampai. Hampir saja. Terus ke SMS tuh, rojak. Jak, kontrakan lah, lagi pada ini nih gitu, lagi pada. Oh ya, pakai bahasa Jawa ya. Pokoknya artinya gini. Oh ya, ntar aku kesana gitu. Ya, Entar dia bilang kan genda. enggak itu cuma gue ngomong pakai bahasa Jawa. Yo kose engko aku rono modern. Oh, Penontonnya orang Makassar lagi. Pokoknya intinya oh ya nanti gua kesana. Iya. Udah tuh, gitaran segala macem. Datang nih motor dia nih. Set. Kan kita di balkon, berarti kan kelihatan ke bawah. Iya. Nah, kita wah nih rojak datang, gue udah gini. Mana Zak langsung masuk aja ke atas gue gitu. Motor masukin ke dalam. Si rojak ngeliat atas nih. Terus, yo, pakai bahasa Jawa kan. Karena gue di sana kan ngomong pakai bahasa Jawa. Iya. Pokoknya artinya, ya ntar gue beli rokok dulu. Beli rokok dia. Nggak pulang-pulang, nggak datang-datang. Kenapa maksudnya? Kita lama kan. Si rojak beli rokok lama banget. Nah, gue SMS lagi. Mana nih? Lu kenapa? Lu kok gak balik-balik beli rokok di mana lu? Gitu. Iya. Jadi kata dia, pas kita begini, Iya. ada orang tinggi banget di belakang kita. Jadi dilihat terus balik lagi. Ini rojak juga tidak bilang-bilang. Tiba-tiba ya udah saya itu rumah kacau banget, memang kacau banget. Teman gua ada yang sering kalau kita nyebutnya wayangan. Wayang tau wayang kan? Ya, tahu. Wayang kan kalau lihat dari sebelahnya kan apa namanya? Bayangan doang. Iya. Nah, itu temen gua pernah lihat dari kayak ada cahaya kan di depan itu ada lampu merkuri yang di pinggir jalan itu. Iya. Masuk ke dalam kan. Nah, itu cuma suka lihat ada bayangan orang lewat gitu. Iya, Padahal di dalam nggak ada, di luar nggak ada apa-apa. Iya. Nah, ada lagi temen. Iya banyak sekali. Banyak, Pak. Itu gue 2 tahun di situ. 2 tahun. Tapi maksudnya rojak itu melihat besar terus dia Tinggi tidak mau gitu. bilang juga kayak itu dia siapa? Iya, Nggak karena bisa. Tahu pasti dia bukan dia kan orang. apa teman-temannya kan. Iya, Anjing, betul. siapa tinggi banget orangnya. Nah, pergi ada nih temen gue. Jadi kan dia kamar gue kan 2. Iya. Kenapa lu? Dingin ya? Ngeri. Saya enggak sampai kalau saya tahu itu saya tidak sampai 2 bulan pulang saya. Iya. Saya minta refund. Iya maksudnya. Nggak bisa. Tadi awalnya saya 2 tahunnya. Ini 2 hari aja deh. Ini temen gue. Jadi kita itu kan air toren ya. Toren Toren yang Gede ya. gede. Kalau malam kan harus dimatiin, kalau nggak banjir. Iya. Nah, karena kita tahu posisi rumah seperti itu, jadi kita undian. Aduh. Kenapa siapa tidak yang bareng saja? siapa yang dapat urutan buat nutup Iya. keran, Yang matiin keran. Udahlah diundi dapat temen gua, dia minta anterin. Iya. Gue beneran gak berani nih anterin lah. Dianterin sama teman gue juga. Gue udah malas. Gue bilang gue nggak ada. Gue bilang. Jadi berdua yang pergi. Berdua. Jadi posisi pintu rumah itu kebuka langsung ke sawah. Kan Sawah, depannya sawah. iya, sawah. Ya, Di pinggir sawah itu ada pohon. ya Gitu. ampun. Begitu dia buka, keluar, masuk lagi langsung tutup lari. Temen gue itu temen gue yang keluar ya. Iya. Kan dia minta tolong temenin 1 orang kan. Iya. Yang temenin 1 orang nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba ditinggal. Iya karena kenapa kau tinggal saya? Nah ya, naik lagi. Kenapa? Jadi kata temen gua, pas begitu buka pintu kan pohon, ada 1 kok pohon tapi putih. Iya. Ternyata ada permen lollipop ada di situ. Ya Allah, Habis itu langsung bodo amat dah banjir toren. Bayar air. Oh iya, berarti itu. pocong dia lihat itu. Iya, dia lihat itu pocong. Biasanya dia di pohon pisang enggak, Bang? Itu pohon berjejer aja. Jadi dia ini kok pohon tapi kok putih gitu, kelihatan putih beda gitu sama dahan pohon kan kita bisa lihat dahan pohon kan. Iya. Batang pohon. Dia kan bentuknya begini. Untung dia tidak penasaran ya. Aduh. Maksudnya kayak ini pohon atau langsung apa ditinggal. ya? Nggak dia datangi lagi ini pohon tapi putih. Ini pohon tapi kain. Nah, Dipegang. Sampai dipegang. Oh pocong. Baru lari. oh pocong. Oke. Terus ada lagi gua. Ini gua yang ngerasain. Ini yang aneh ini siang-siang.
Oke. Ini siang-siang. Di siang bolong. Siang bolong. Jadi posisi di kontrakan itu tinggal gua berdua sama temen gua, namanya Catur. Nah, gua lagi Tapi main. dia pintar main catur enggak? Enggak, dia pintar main remi. Doanya namanya salah. Catur, Iya. tapi pintar main remi. Walaupun namanya Catur belum tentu dia. Iya. Doanya tidak terkabul. Tapi dia suka pakai baju kotak hitam putih kan? Enggak. Oh enggak juga. Dia pakai baju kotak merah biru. Lebih Catur ke- juga. Catur tim pancet. Iya. Nah, jadi gue berdua sama Catur nih, tinggal berdua sama Catur, yang lain lagi pergi lah. Gue lagi main FM, Football Manager, di komputer temen gue. Football Manager itu kita tidak main bola kan? Kita coba jadi pelatih ya, ngatur-ngatur gitu. Udah gue lagi main, si Catur ini emang pamit mau pergi. Oke. Mau gue nggak tahu mau kemana, pokoknya dia mau pergi lah gitu. Iya. Udah nih, tiba-tiba mati saklar tuh turun, Tas. mati lampu kan. Iya ampun. Komputer masih nyala dong, siang santai. Komputer masih nyala karena pakai UPS. Iya. Tapi kan bunyi kan, tutut berisik kan. Iya. Nah, si Catur ini udah pamit mau ke bawah kan, mau pergi. Jadi kan gue di kamar atas nih, si Catur motor tuh kan di bawah semua. Iya. Ke bawah, tutut. Pas gue mau turun naikin Saklar. saklar. Gue masih dengar suara Catur di bawah. Oh, maksudnya suaranya itu dalam bentuk, maksudnya bagaimana? Masih suara dia, gue nggak tahu dia kayak lagi ngomong, gue nggak tahu lagi nelfon atau lagi apa. Masih ada suara dia, gue dengar masih suara dia. Kayak misalkan kita mendengar orang ngobrol lah begitu. Kayak lu dengar suara Brata nih. Iya, tahu nih si Brata Ini gitu. lagi masih ada Brata nih. Iya. Gue dengar suara dia kan. Karena saklar di bawah, gue dengar suara dia. Udah tuh gue nggak turun, gue teriak, Tur tolong saklar Tur, gue bilang UPS mau mati nih, komputer mau mati. Iya. Main FM kan kalau lagi di pertandingan kan nggak bisa dikeluarin kan. Iya. Kok nggak nyala nih, UPS makin lama kan kalau udah mau mati makin kenceng kan, makin cepet putus gitu kan. Tur cepetan Tur, ini buruan komputer mau mati, UPS sudah mau mati. Gue teriak tuh gue, masih mati ya. Kenapa enggak nyaut juga? Gua ke bawah nggak ada siapa-siapa. Bener-bener nggak ada siapa-siapa nih. Nggak ada siapa-siapa. Gue langsung keluar, nyalain saklar. Gue telepon temen gue, lu kesini sekarang jemput gue. Siang-siang coba. Memang. Tapi itu enggak ada ceritanya bang. Rumahnya dulu kenapa? Iya, tidak ada background story-nya. Yang gue denger dulu ini zaman dulu banget. Nah. Jadi dulu sempat ada, gue lupa, mungkin raja atau apa gue nggak tahu ya. Jadi di daerah situ, karena zaman penjajahan mungkin atau apa, di situ masih hutan belantara gitu. Itu katanya tempat petilasan. Petilasan itu apa? Tempat bertapa. Di daerah situ. Memang tempat simpan-simpan sesajen. Mungkin ada itu. Iya. Tempat minta. Mungkin ada itu. Nah, kirain tempat raja di situ dulunya kayak ada suara dududum. Bukan, itu band. setannya kidal main gitar. Moldi. Pakai kacamata. Itu emang lu udah pernah lah ngerasain ngekos segala macam sama teman-teman. Pernah. Ya kan? Iya. Lu kalau males kan pasti nitip beli makan kan. Betul. Ini berangkat satu berangkat semua. Oh iya. Nggak ada yang males. Sama kayak ini di kontrakan. Sama dong. Pernah. Sama kayak ini. Kalau lagi mau kemana Aldi? Iya. Mau beli makan? Tunggu, ayo sama. Saya ikut. Iya. Padahal dia sudah makan tuh. Tapi harus ikut. Tapi dia harus ikut. Alasannya solid. Iya, alasannya solid benar. dan pengen lihat alam bebas. Iya. Nah, itu kita pernah, akhirnya kita kenalan, temenan sama ada temen orang Solo yang orang pintar lah gitu. Pintar lah, dia kemana-mana bawa kisi-kisi SPMB. Oh iya. Nah, saya Iya. pikir tuh dia pintar bisa ada ilmunya begitu bang. Kisi-kisi. Kalau kisi-kisi Bang masih ketahuan umurmu memang Iya. bang. SPMB lagi masih SPMB lagi ngomong. catur wulan. Enggak, dia Kisi-kisi. orang ya bisa lah gitu. Bisa lah dia. Kalau nggak bisa ya nggak mungkin dong, ngapain lah. Jadi ya udah nih ini bisa di istilahnya agak dinetralin sedikit ini rumah. Dia bilang bisa. Dibersihin. Tapi yang ngedoain harus Yang punyanya, yang tinggal. oh kalian dong. Iya. Iya. Akhirnya kita bikin kesepakatan waktu lah kapan gitu, malam-malam kan. Udah tuh sama dia
Ini gue inget banget dia naro. Jadi kita di tengah-tengah lantai 2 itu duduk muter di ujung sana dipasangin lilin, di sini lilin, bentuk apa ketupat gini. Heksagonal. Kenapa malah jadi kayak ini? Serem banget ya? Iya. Kenapa dia bikin begitu malah kayak penyembahan. Nah, yang satu itu ditaruh di depan kamar gua karena kamar gua katanya jalurnya karena tadi tusuk sate. Yang di sini ini gua nggak tahu kenapa. Yang satu lagi di ujung jalan yang pintu itu yang lulusan tusuk sate kamar gua. Udah tuh, baca ayat apapun yang kalian bisa. Iya, maksudnya yang nge-guide biar dia gitu. Trikul. Iya. Serem banget ini bercandanya ya. Serius bang. Trikul Allah. Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Iya. Iya, yang pada bisa baca-baca itu. Nah, nanti biar dia kan yang ngerti bacaan-bacaan. Iya. Apa ngusir apa segala macam. Udah baca aja ayat yang kalian bisa. Tapi saran gua minta jangan sampai pada melek. Apapun yang kalian rasain jangan melek. Melek itu maksudnya jangan gini. Akidah. Nah, itu kedip. Kita kan disuruh merem nih, suruh gini. Pokoknya apa yang kita rasain. Bang. Saya kira dia menjelaskan. Saya kan bilang melek itu apa? Dia bilang melek itu gini. Iya. Itu kalau kosong mending bertanya kawan. Iya, mending bertanya. Kalau kosong mending saya bertanya. Saya tangkapnya harus baca dalam keadaan ini. Enggak, melek. Kita dalam keadaan merem. Jangan buka mata. Jangan buka mata. Apapun yang kalian rasain jangan buka mata. Melek itu ini. Akidah beda. Saya enggak dengar. Iya, enggak apa-apa. Jelas kau bilang melek. Saya enggak dengar. Saya kira harus begini dan tidak boleh sampai keluar air mata. Tidak ada kata-kata air mata keluar di situ tadi, saudara. Keluar air mata terus ada backsound dan mina aku yang di sana. Ya Allah, orang ditinggal nikah. Iya. Nah, terus Bang. Pokoknya apapun yang kalian rasain jangan buka mata. Jangan buka mata. Udah. Sampai gua bilang selesai udah baru buka mata. Udah tuh. Gua makan alhamdulillah ya. Iya. Anas bisa, Al-Falaq bisa, Al-Ikhlas bisa, ya beberapa lah bisa. Iya. Cuma ini badan gak enak banget lu. Berat. Bukan berat, kayak gatel. Ada angin terus kayak lu diginiin gitu. Kayak mau kayak boker banyak, tapi harus ditahan. Pokoknya gak enak banget terus kayak ini lu apa? Tengkuk ya. Ini tengkuk tuh kayak di seret gitu. Pokoknya aneh deh, gak enak tuh. Aduh. Gue gak tahan kan. Gue melek. Ya. Nah, itu salahmu berarti bang. Lagi kisah lama yang terulang kembali. Itu salahmu berarti bang. Gue melek. Posisi gue adalah gue duduk menghadap ini apa kamar gue. Iya. Di situ kan ada lilin taruh. Berarti kau di ujung yang satunya bang. Itu kan ada lilin yang ditaruh di depan kamar gue. Pas gue melek lo tuh. Aduh nih. Masih terngiang banget. Aduh, itu lilinnya gini, Pak. Jalan. Gerak-gerak gini lilin ditaruh nih gini nih. Srek gitu di ubin. Tidak jatuh. Langsung merem lagi gue. Langsung gini lah. Makanya dibilang jangan melek. Karena gue enggak tahu ya ada ngaku tidak ke dukunnya, ke temen gue. Karena kan temen gue juga masih ini kan. Iya. Pas gue melek lihat gitu gue langsung astagfirullahaladzim, gue merem lagi. Udah sampai temen gue bilang ya udah selesai buka mata udah. Baru gue ngomong, "Bah, tadi gue kelepasan buka mata tuh. Lihat apa?" kata dia. Waduh. Lihat itu. Lilin goyang-goyang. Ya kan udah gue bilang jangan buka mata. Wah, itu langsung dang. Tapi abis itu alhamdulillah masih ada gangguan-gangguan, cuma nggak terlalu major kayak yang inilah gitu. Oh, sosok lah. Sosok lah gitu, karena mungkin udah dipagerin apa segala macam. Tapi jago betul itu temannya. Wah, itu kacau. Tadi gue baru cerita ke siapa di bawah? Ke Audi. Gue itu temen gue. Zaman dulu kan masih MMS ya, kirim gambar. Anjir. Iya sih. Lumayan mahal tuh bang. Iya mahal itu. Jadi kadang kita berat untuk mengirimnya. Iya betul. Nah,
temen gue lagi yang bisa itu, akhirnya temen gue itu tidur sekamar sama gue. Iya. Tidur sekamar sama gue karena wah ini bisa jagain nih ya, temenin nih gitu. Akhirnya tidur bareng sama gue sekamar gitu. Udah hidup bareng gitu sama anak-anak. Nah waktu itu kita lagi pada di kampus semua. Lagi kampus semua. Tiba-tiba dia ngirim MMS ke anak-anak. MMS dia kirim. MMS lagi. Kau tahu MMS kepanjangannya? Apa? Message multimedia security System, message system. Multimedia message system. Kenapa kau pancing kalau ndak kau tahu? Setidaknya udah dari kemarin mancing mulu deh. Gue lihat video ini mancing terus habis itu ninggal. Itu jahatnya itu. MMS apa? Oke, dia kirim MMS. Iya. Foto kayak ada makhluk gitu di pohon. Ya. Tiba-tiba. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu itu apa. Tapi sih dia bilangnya hantu ya. Kayak lagi gini nih. Jadi dia dengan isengnya, ya percaya nggak percaya lah ya. Terserah mau ada yang percaya apa enggak. Betul, gitu. iya. Ini tergantung kalian lagi. Dia mengumpulkan auranya, kekuatannya gitu buat menampakkan, karena mereka kan menampak kata dia nih, mereka menampakkan juga pakai kekuatan, butuh energi besar kata dia. Oh begitu ya? Iya. Jadi kalau energi dia gede baru dia bisa nampakin gitu. Berarti selama ini dia sebenarnya mau menampakkan cuman kadang energinya tidak. Iya. Nah itu sama temen gue iseng ditambahin energinya biar nampak, biar bisa dipoto. Biar bisa kelihatan di kamera. Biar bisa dikirim ke anak-anak. Lagi isengnya bagus temanmu ini saudara. Tulisannya lagi iseng sendirian di kontrakan. Kan jadi makin gak mau pulang kita ya. Mending di kampus. Iya, mending di kampus, kita pintar. Di kampus gue kan gelap banget ya apa. Nih ngeri lagi nih. Aduh, nggak usah nyebut kampusnya ya. Nggak usah. Tapi gue udah nyebut tadi gue kuliah di mana. Oh, tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah ya. Iya. Mudah-mudahan kan pada pengalamannya lupa. kau sendiri. Nah di kampus ini, jadi ada ATM BNI. Iya. Nah di dalam kampus. Iya. Cuma di situ satu-satunya ATM yang ada 20.000-nya. Oke, itu sangat membantu. Itu adalah dewa bagi mahasiswa. Dewa. Jadi walaupun malam kita bela-belain tembus 20.000. Jadi ada cerita, bukan gue sih yang ini ya. Nah gue dengar cerita. Jadi ada mbak mungkin ya, maksudnya cewek lah gitu. Cewek ke ATM. Jadi posisinya itu ATM rada naik gini. Nah, cewek ke ATM, udah selesai dari ATM naik motor dia kan. Turun, motor digas. Iya. Tapi nggak kenceng. Iya. Oke. Digas kayak gitu. Digas sampai pol nggak kenceng-kenceng. Kenapa bisa tuh? Ada kaki di belakang, bro, begini, bro. Serius? Sumpah, bro. Ada ditahan motornya. Bukan yang gue nggak tahu ditahan, pokoknya ada yang membonceng dia. Ada yang ikut di motor. Ada ya. Jadi dia ngeliat ada kaki gini aja. Dia mungkin spion atau apa ya. Iya. Dia ngeliat ada kaki gitu. Aduh, langsung kita. Pantas berat. Kalau ngambil 20.000 sore aja. Iya, jangan malam-malam karena begitu takutnya dia bilang sesuai titik ya, Mbak. Iya itu. Zaman dulu belum ada lagi. Itu belum ada. Kampus gue itu dulu di kos. Kemarin kan ada cerita yang dari orang yang menyerupai kan. Iya kan. Episode kemarin yang dari siapa gitu. Betul. Itu kejadian juga sama gua, sama teman-teman gua satu kosan. Serius, Bang? Iya. Jadi temen gua bangun tidur si Ai ini. Sebelum kita ini beda kontrakan nih. Sebelum kita pindah kontrakan. Oh, sebelum kau masuk ke rumah Pink. Sebelum masuk rumah Pink, sempat setahun gua ke kos di adalah di rumah hijau daerah. Misal. Ya rumah, kalau kata tadi Ristek rumah ini Biru Maghrib. Biru Maghrib. Lucu banget. Biru Maghrib. Detail. Nah itu temen gue bangun nih pagi nih kan. Temen gue bangun pagi main komputer. Si Ayah ini. Yang tadi gue bilang itu. Ai. Nah masuk temen gue namanya Panji nih.
Di belakang dia. Kau kayak tinggal di komunitas bang. Komunitas setan ya? Ada kecil, ada Panji. Nama-namanya kita kenal ada gitu. Panji dia masuk. Ke belakangnya si Ai kan. Iya. Si Ai ini lagi zaman dulu kan lagi zaman main Dota. Enggak. Stronghold. Aduh kayak Warcraft gitu. Dota Warcraft bukan. Aduh. Warcraft. Apa sih? Enggak ada kau tahu. Kau tidak tahu apa. Minta maaf tapi enggak ada kau tahu. Pokoknya lagi main apa gitu offline kan. Kalau berusaha. Udah lagi main gitu kan panjang. Jam berapa gitu. Nah teman gue ini kan lagi gak ada kuliah pagi kan. Iya. Dia kaget nih, biasanya Panji jam segitu kuliah kan. Lah lu gak kuliah Jul, Panjul kan. Lu gak kuliah Jul? Enggak, lagi gak ada hari ini. Oh ya udah kata dia, udah. Ya. Paling selang berapa menit gitu dia sadar. Bukan sadar, ditelepon sama Panji. Aduh, minta tolong jemput di kampus, bannya bocor. Ini yang di belakang gua siapa? Kata tuh dalam hati teman gua. Akhirnya cuma ditaruh mindik kabur ke kamar gua. Oh dia enggak balik. Enggak sempet balik. Dia enggak berani ngebalik. Mungkin gua enggak tahu ya, mungkin takut mukanya tiba-tiba apa. Iya. Dia telepon. Anjir, ngapain lu nelpon gua? Ini apa ban gua bocor gitu. Iya. Ya deh kayak ini saya di mana nih maksudnya ban bocor ya sudah deh kalau banmu bocor terserah saya ini hati saya ini sudah mulai bocor di sini nih. Gue tuh lumayan banyak Rip kayak banyak. gitu. Nah tapi kau pernah nggak bang waktu di Suca tuh waktu kita masih Suca 2 nih kan waktu itu Coki Pardede cerita hantu tuh. Kau ada nggak bang? Oh gua bukan hantu sih, cuma yang nggak enak aja gitu. Iya, pas malam pertama dia cerita, maksudnya bukan pengalaman di ininya karantinanya bang. Ceritanya Bang Coki Pardede nih. Oh yang gini? Iya itu pernah yang sama ini waktu itu dia cerita persis pengalamannya yang katanya jangan melek itu. Jadi waktu itu dia ngekos ke rumah temannya lah gitu atau ke rumah temannya Bang Muslim. Terus di rumahnya itu ada pagar, dia lantai 2 ada pagar. Terus dia bilang kalau misalkan ada malam pagarnya bunyi, kau tidak usah lihat. Itu tuh. Tapi kan kalau orang-orang namanya begitu, orang penasaran kan. Jadi bunyi bang, dia lihat. Bang. Malam akhirnya dia penasaran kenapa sih mesti dikasih tahu kalau jangan dilihat. Jadi dilihat ternyata itu pocong bang tabrak-tabrak pagar kayak bang. Bang gitu. Ya mau ketawa tapi agak serem di bayangan. Iya kayak main lewat. Soalnya mau buka pagar tangan lagi. Iya mungkin kayak mau lompat ketinggian. Makanya jadi dia berusaha membunyikan kali. Aduh, bukain gitu. Kan dulu banyak mitos yang ada pocong yang karena keburu-buru ininya nggak dilepas gitu, ada minta tolong lepasin gitu. Kayak filmnya premisnya Mumun kan. Iya Mumun. Kok dulu sampai Makassar nggak setan Mr. Gepeng nggak deh? Oh itu tuh saya dengarnya malah dari Bang Popon tuh kemarin. Yang bukan yang di materi stand up-nya dia. Iya jadi kalau dulu di Jakarta ada bikin kita masih SD kan, jadi takut ke WC. Jadi dulu katanya ada orang kegencet lift. Iya lift. Jadi gepeng. Nah itu suka muncul di WC sekolahan katanya dulu. Mr. Gepeng. Jadi anak-anak mungkin di Jakarta sih bang. Iya. Taunya. Nah gue tuh kalau kayak gitu takut kalau nggak di rumah. Kalau di rumah tuh gue nggak tahu ya, ini mudah-mudahan sih bukan bohong sih, ini mudah-mudahan sih gue hayalan doang ya. Kayak ada orang gini nih. Ya. Kayak ada bayangan gini dari arah WC gitu ada gini. Ya. Cuma gue nggak ada merindingnya sama sekali karena mungkin di rumah kali ya. Iya. Di rumah sendiri sih kayak. Apa sih? Apa ya? Gini, gitu paling apa ya? Paling, iya. Apa? Gini paling yuk. Oh iya. Saya duluan. Ini cabut. Kunci di atas pintu. Itu. Gue paling banyak sih memang yang di daerah pas lagi waktu kuliah itu sih udah paling. Iya sih itu. Karena 2 tahun itu gue bener-bener 2 tahun. Nah setelah gue cabut
Ada yang tinggal lagi. Ada yang tinggal lagi, ada di kelas gua. Anjir, ada angkatan gitu. Kayak Beli film rokok juga dulu. Iya, kayak film untuk ada sequelnya. Iya, di ending biasa. Karena kita kan nih anak-anak Jakarta semua, anak-anak Jabodetabek gitu. Nah, kita punya adik angkatan anak Jabodetabek juga nyari kontrakan. Disarankan kita udah bilang ya agak ini sih. Oh, sudah dibilang. Tapi cuma emang murah gitu. Ya udah lu terserah lu nih pada mau apa enggak mau akhirnya. Murah bro. Nah ternyata masih ada yang kayak gitu-gitu. Ada katanya kalau rumah dalam keadaan kotor. Oh kotor. Setiap kamar diketokin satu-satu. Dia mungkin kayak suruh bersihkan. Jangan kotor-kotor di sini. Ya bisa saja. Kayak sih. begitu juga di Esto. Iya. Orang yang kesurupan bilangnya begitu, kalian kotor-kotor. Kalian selalu bikin kotor di sini begitu. Nah itu memang ya maaf sih. Emang kita di sono juga ya gawat juga sih. Ya anak muda lah, ada cewek masuk, minuman masuk segala macam. Iya. Nah itu kan gunanya ngontrak. Iya itu gunanya ngontrak. Nah, 50%. Ini menurut gue puncaknya adalah ketika lu inget kan tadi gue cerita ada di balkon, ada balkon atas. Iya, balkon atas. Ibunya temen gue. Nah ibunya temen gue ini juga cerita ini ketika kita udah pada lulus. Aduh. Dia simpan. Dia simpan ceritanya. Berarti fix itu tempat ini. Nah ibunya temen gue datang ke kontrakan sore-sore lagi nggak ada anak-anak, katanya dia nyapu balkon, nyapu balkon sore-sore menjelang maghrib juga ngapain nih? Inisiatif. Tiba-tiba tau nggak ada dateng nemuin dia, ibunya bisa lihat. Gue nggak tahu bisa lihat atau ternyata ditampakin, gue nggak tahu ya. Apa emang udah bisa bakat lihat atau emang didatangin sama ibu-ibu pakai baju Jawa. Ya ampun, kemben gitu. Saya merinding nih. Pakai baju Jawa, nyamperin, pokoknya mau ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Nanya ke ibunya temen gue, kamu siapa? Ibunya temen gue bilang, saya orang tua yang tinggal di sini. Iya. Mereka mau belajar. Katanya dia ngomong yang penting dijaga. Ya Allah. Cabut lagi. Kagak ceritanya begitu kita udah pada lulus. Bagus lah. Karena ketika dia cerita sudah pasti belajar. Pasti di sini lagi pada belajar, cuma numpang tinggal aja lah istilahnya. Pakai baju Jawa, ibu-ibu pakai baju Jawa yang nyamperin ya. Pakai kemben. Anjir. Kalaupun mau dilogikakan orang, siapa tiba-tiba pakai baju Jawa masuk ke kontrakan orang. Habis taping OVJ. Nah iya. Habis nyinden. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah Pulau Jawa. Iya. Dalangnya bingung, wayangnya bingung. Yang penting tengah-tengah Pulau Jawa. Enggak bang, bisa ketawa. Diulang. Serem sih. Dari ceritanya Bang Wan dari awal sampai akhir, yang menurut saya yang bikin apa ya deg-degan sekali itu yang temannya Bang Wawan, dia bilang nih jemput saya nih Catur. Iya, Catur. Bukan Panji. Panji yang jemput. Iya, soalnya ban bocor. Iya yang itu satu, dan juga itu kan cerita yang diceritakan lagi. Cewek yang dari ATM BNI 20.000 itu tuh. Kampus gue juga memang tadinya emang awalnya kuburan, Pak. Kampus gua. Dari dulu sih cerita-cerita orang biasa sekolah. Ini dulu rumah sakit loh. Ini kampus gua satu daerah ini kuburan, dipindah, tapi ada satu yang tidak dipindah. Oh, itu tidak boleh tuh. Itu beneran berarti. Itu tidak boleh dipindah dan masih ada sampai sekarang di dekat Fakultas Kedokteran itu. Jadi daerah situ tuh gelap banget. Gak ada yang berani tuh. Pokoknya kan jalannya kalau dari tengah dari depan gini, terus ada lapangan rektorat belah gini. Nah ini bagian IPA nih, kedokteran, pertanian segala macem. Ini bagian IPS nih, ekonomi, fisip, apa. Nah orang paling banyak lewatnya kiri karena ini gelap, rindang, banyak pohon. Gitu. Banyak pohonnya. Dan ada itu kuburannya. Namanya juga gue masih ingat, cuma nggak nanti ketahuan di mana. Iya, janganlah Bang. Jangan namanya. Gimana? Sih.
Kalau dari saya ini cerita Bang Wawan ini lumayan. Saya pikir tuh cuma satu pengalaman. Saya kira cuma yang di Komtung. Iya, dia klarifikasinya di Komtung. 2 tahun Pak itu. Cuma gara-gara murah. Tapi masalahnya masih sampai sekarang masih ada yang nempatin berarti. Ada. Gue terakhir bulan Desember 2021 ya berarti. Kemarin kan 2021 ya? Iya. 2020 berarti. Sorry. 2020. Teman-teman pada main ke sana nih. Ada teman gue yang nikahan, kondangan. Ayolah, pada datang semua. Iseng yuk lihat kontrakan. Ya ada. Lihat kontrakan. Masih ada rumahnya, tapi sekarang jadi terang, jadi enak gitu. Oh, bagus lah itu. Udah dibersih Iya. Renov. Udah direnov, udah di depannya udah dipasangin lampu yang terang gitu. Dulu kan masih ada dup, terus bagian belakangnya udah ini. Anak kecilnya juga udah masuk kuliah kali ya. Iya yang suka nempel itu. Udah nggak iseng. Sudah tahu yang mana. Soalnya di daerah situ emang agak ngeri. Soalnya di situ ada jembatan yang ada ketimbun kayu yang nggak boleh diinjak. Oh begitu. Jadi di jembatan itu setiap malam Jumat pasti dipasang, bukan dipasang, ditaruh sesajen. Iya, udah fix berarti Bang. Iya sih. Karena gue nggak tahu temen gue nggak tahu ya ini beneran karena pengaruh ini apa enggak. Oh ya di jembatan itu selain nggak boleh di ini juga nggak boleh ngomong macam-macam lah gitu. Iya. Boleh ngomong kasar loh. Parutan gitu nggak boleh. Oh, itu kasar banget. Aspal. Nggak boleh tuh kasar tuh. Nggak boleh ngomong kasar. Nah itu kata itu temen gue nggak tahu nantangin, nggak tahu apa ngomong kasar gitu lewat situ. Jadi kayak misalkan gini deh. Kan itu gue mau ke Solo Grand Mall kan. Berapa rumah gitu. SGM. Iya bener namanya SGM. Kayak lu misalkan tahu dia. Lu dari rumah ke ini deh ke Comika. Lu udah tahu jalannya kan? Tahu. Maksudnya nggak mungkin lu nyasar lah ya. Di luar kepala. Nah ini temen gue dari kontrakan ke SGM ini udah tahu jalannya nggak mungkin nyasar, udah sering banget. Tahu-tahu temen gue, ini SGM ke sini. Tahu-tahu temen gue ke arah daerah Solo Baru di sini. Kan kita nungguin, gue sih nyampe SGM duluan gitu. Lu di mana? Ntar gue di Solo Baru, ngapain gue bilang? Nggak tahu tiba-tiba ke sini. Iya. Udah abis itu di baru ke SGM. Nah itu gue nggak tahu. Itu katanya yang apa kayu itu dulu pernah dibawa ke, dulu kan kotanya sebut nggak? Nggak usah dong. Nggak usah. Iya nggak usah. Kota ini pernah banjir gede. Nah kayu itu pernah kebawa dari satu tempat ke situ. Dibalikin lagi ke situ, balik lagi ke situ. Jadi dikasih pulang itu kayu. Tapi balik ke situ. Akhirnya ya udah di ini sekalian di situ aja. Jadi tugu. Semen. Enggak, jadi tugu. Begini dong jalannya. Enggak mungkin dilewatin dong, nabrak dong. Ini di semen gitu. Jadi sini semen, sininya ada kayu. Aneh banget ya maksudnya. Oke. Di sini kamu emang rada mistis sih, daerah itu memang rada mistis. Iya, mistis itu. Tapi alhamdulillah sudah terang jadi buat teman-teman. Ya, udah terang dan dulu kan di jembatan itu gelap ya. Iya. Sekarang udah banyak warung. Yang terakhir gua ke situ kan gua lewat itu. Udah banyak warung ini mah. Iya. Tapi tetap ibu-ibunya bilang itu rumah hantu deh. Itu ibu-ibu warung. Coba tolong kooperatif dong. Iya, kasihan tuh kosan. Bilang aja cukup bilang. Oh tinggal di situ. Ya. Mantap deh. Yang penting dikuatin ibadah. Tetap pusing kalau begitu bantu tuh. Karena pasti kita ngorek. Kenapa sih Bu? Baru dia enggak sih seru aja gitu. Iya, dia baru bilang sebenarnya tidak boleh dibilang sih ini. Apa? Hmm. Jadi buat teman-teman yang lagi ngontrak di situ komenlah di bawah di sini sama tahu ada yang nonton kan. Iya, soalnya ini Bang nih kuliah di sini. Ngontraknya di daerah ini. Bener Bang, saya juga pernah ada pengalaman. Siapa tahu ada yang bisa foto ininya ntar rumahnya juga. Nah, kalau foto sih gue masih ada nggak ya fotonya? Coba nanti gue masih ada grupnya, grup anak-anak kontrakan itu masih ada. Anjir, masih solid. Masih sampai sekarang masih. Disolidkan dari zaman MMS loh. Dari zaman MMS dari 2005. Apalagi sekarang, wah bisa sekali tuh tiba-tiba kirim WhatsApp. Lagi iseng nih. Iya. Bukan untung sih udah kalau sama yang si itunya yang orang
pinter itu udah lost kontak karena dia orang asli Solo kan. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Kalau tidak dia punya kontak handphonemu, dia tiba-tiba ngirim 20 foto. Ingat tidak ini? Ingat tidak ini waktu kamu tidur nih saya fotoin. 20 lagi. Di atasmu ada 20 loh. lagi ya. Udah gitu udah telanjur setting yang langsung save lagi. Ya, langsung kebu. Tahu-tahu buka galeri, kok ada ini. Oke Bang Wan, terima kasih banyak sudah cerita horor. Wih, kita sudah lama sekali 1 jam nih. Respect. Makasih Bang Wan ya. Sama-sama, makasih lo Balo orang. Iya, sukses selalu Lazadian. Sukses selalu nih juga Balo orang tim. Weh, Uang Pandai semoga lancar ya. Lancar, stand up show-nya. Amin. Betul Bang. Amin. Makasih Bang. Pernikahannya juga lancar. Amin. Bang Wan juga sehat selalu. Sehat selalu. Dari buat teman-teman yang mau kirim cerita horor langsung saja dengan passwordnya apa Bang Wan? Ya. Serem banget tuh. Passwordnya ya? Iya, oh iya, passwordnya harus ada password. Harus ada passwordnya Bang. Passwordnya adalah itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Jadi bagus kalau tuh. mau VN silakan. Itu dia atau ketik. Itu dia. Oke, terima kasih Bang Wan. Terima kasih.